Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Maple Park. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah Jumat Agung onsite Jumat 15 April 2022 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Dr. Niko Nyoto Raharjo melalui rekaman video. Ibadah disertai perjamuan kudus. Ibadah Raya Onsite GBI Maple Park Minggu 17 April 2022 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Kiki Haryadi disertai perjamuan kudus. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau tinggikan Tuhan saat ini. Kita naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan saudara. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Mari engkau yang percaya katakan, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama sorakan. Aduh nama Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Engkau yang angkat setiap kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Kau sertaku. Mari dengan iman menyatakan saudara, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
atas segalanya Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Kami siapkan hati kami malam hari ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang membebaskan setiap kami. Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Keagungan-Mu melebihi segalanya Tuhan. Terima Tuhan sama-sama kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, amin, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya. Mari bawa syukur hari ini buat Tuhan. Bersama-sama katakan haleluya. Mari naikkan syukur malam hari ini. Bersama-sama katakan bersyukur padamu Tuhan atas kasih. Kami naikkan mazmur kami kepadamu Tuhan. Bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran yang membebaskan setiap
Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Sebab itu malam hari ini, saat ini Tuhan, dimanapun kami berada di rumah-rumah, kami mau katakan Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang Raja kami, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu Yesus. Haleluya. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari dengan hatimu katakan, Engkaulah Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu saudara. Engkaulah, amin. Yes Lord. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kami. Engkaulah, amin. Kau yang berdaulat Tuhan. Hidupku, ku berserah. Ini pengagungan kami yang terbaik Tuhan. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan, Engkaulah Tuhan. Mari nyatakan saudara malam hari ini, Engkaulah, amin. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, amin. Amin. Engkau Raja kami. Engkaulah Raja, Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih hari ini kami diberkati oleh tuntunan Tuhan, oleh arahan Tuhan, sehingga
perjalanan hidup kami ke depan akan semakin indah, semakin diberkati, semakin alami banyak kemenangan dan mujizat, dan kami akan terus menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya ketika kami hidup dalam kehendak Tuhan, dalam rancangan Tuhan, maka kami punya masa depan dan anak cucu kami terus-menerus akan diberkati Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mau mendengarkannya dan mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tuntunan Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 28. Tuntunan Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 28. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini memberikan satu pengharapan yang kuat, satu penghiburan yang kuat dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak hanya mau memberkati kita yang hidup pada hari ini, namun Allah juga mau memberkati anak cucu kita ke depan, saudaraku. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Allah tidak pernah melupakan saudara dan generasi-generasi saudara selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mau memberkati kita sampai anak cucu kita? Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-23 yang telah dibacakan oleh Hana tadi, di sana dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi alasan pertama mengapa Tuhan mau memberkati kita dan memberkati sampai anak cucu kita, karena kehidupan kita berkenan kepadanya. Alasan yang kedua, saudaraku, di dalam ayat 25, di sana dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Kata orang benar ini merupakan satu kata yang sangat menghibur hati kita, saudaraku ya. Sangat-sangat meneguhkan iman kita. Tuhan melihat kita sebagai orang benar, saudaraku. Namun mungkin saudara berkata, saya ini orang berdosa, Pak. Saya ini orang yang hidupnya dengan latar belakang yang kotor najis. Tahukah saudara, ketika Yesus mati di Golgota, maka darahnya itu menyucikan segala dosa kita. Kita memang orang yang jahat, kita orang yang kotor, orang yang najis. Semua orang adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita dibenarkan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, dosa kita disucikan dan diampuni, maka kita dilihat oleh Allah Bapa di sorga sebagai orang yang benar. Jadi saudaraku, hari ini ingatlah, sadarilah, yakinlah bahwa saudara adalah orang yang berkenan dan orang yang benar, dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan, bahkan berkat itu akan mengalir sampai anak cucu kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana saya bisa menikmati berkat Tuhan itu? Bagaimana sampai anak cucu saya juga bisa menikmati berkat Tuhan itu? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-25, saya memberi satu kalimat bahwa kita harus memiliki iman yang teguh. Jadi alasan yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang teguh. Ya. Dalam ayat 25 di sana dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan.
Ini merupakan pengalaman Daud, saudaraku. Dan dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, saudaraku. Jadi sepanjang perjalanan hidup Daud, dari masa dia bertobat sampai hari tuanya, dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Berarti saudaraku, di dalam perjalanan hidup Daud, dalam segala suka dukanya, dalam segala susah senangnya, dalam segala kondisi-kondisinya, dalam segala musim yang harus dia lalui, kadang harus melewati jalan yang penuh air mata, kadang dia harus juga menghadapi satu perjalanan yang penuh tantangan dan kesulitan, bahkan beberapa kali dia harus menghadapi maut, saudaraku, dan dia terlepas dari itu, dia tetap memiliki iman yang kuat terhadap Allah yang hidup. Ini merupakan kunci yang penting, saudaraku. Saat saudara bertobat sampai hari ini, bahkan sampai kita tiba di sorga nanti, hendaklah kita memastikan bahwa kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Hidup, dunia, kondisinya bisa saja berubah-ubah, saudara ya. Bisa senang, bisa susah, bisa penuh air mata, tapi juga penuh dengan tawa, ada masalah, dan juga pastikan saudara percaya juga ada mujizat. Mengapa saya katakan demikian? Tahukah saudara, jika kita dapat menghitung masalah-masalah dalam perjalanan hidup kita, semenjak kita lahir sampai hari ini saudara menikmati firman Tuhan ini, saya yakin saudara tidak bisa menghitung berapa banyak masalah yang saudara sudah alami. Sama seperti saya juga, saudara ya. Tidak bisa menghitung berapa banyak masalah yang saya dapat, yang saya alami. Tapi saudaraku, setiap masalah bisa selesai itu karena mujizat dari Tuhan. Ingatlah bahwa kita manusia lemah, kita manusia terbatas, kita berasal dari debu tanah, kita tidak bisa melakukan banyak hal, dan keterbatasan hikmat kita pun itu tidak mungkin dapat menolong kita untuk mengatasi segala persoalan dalam perjalanan hidup kita. Buktinya ada banyak orang stres, ada banyak orang depresi, ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar di hati Tuhan dan di mata Tuhan, saudaraku. Karena apa? Karena mereka tahu mereka terbatas dan mereka tidak tahu jalan keluarnya. Nah, di saat itulah, saudaraku, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong perjalanan hidup kita. Dan dengan iman yang tangguh, yang kuat kepada Allah yang hidup, itu merupakan satu hal yang penting, saudaraku, untuk kita bisa lewati hari-hari itu. Jadi, milikilah iman yang teguh dalam perjalanan hidup kita, apapun kondisinya. Dengan kata lain, saudaraku, jagalah iman kita di dalam perjalanan hidup kita, apapun kondisi hidup kita. Seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Dia bisa menjaga imannya kepada Allah yang hidup. Dan dia dapat melihat bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Berikutnya, saudaraku, memiliki iman yang teguh itu merupakan hal yang penting. Karena apa? Karena kita akan dapat mengatasi dan melewati hari-hari itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa memiliki iman yang teguh? Berikutnya dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan itu, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ayat 25 ada satu kata yang penting di situ. Di sana dikatakan, saya ulangi lagi saudara ya, ayat 25. Di sana dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ada kata tidak pernah, saudaraku. Kata tidak pernah ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang disembah oleh Daud di zaman itu tetap sama dengan Tuhan yang kita sembah hari ini, dan Tuhan yang akan disembah oleh anak cucu kita ke depan. Tuhan memiliki kuasa yang tidak berubah dari masa penciptaannya sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasanya, berkat-Nya. Saudaraku, ketika Dia memberkati kita, Dia tidak pernah kehabisan berkat. Ketika Dia memberkati kita dengan kuasanya, Dia tidak pernah kekurangan kuasanya.
ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudaraku, kalau Tuhan tidak berubah, mari pastikan iman kita juga tidak berubah. Kita punya iman yang teguh, kita jaga iman kita sampai selama-lamanya. Kita percaya kepada Tuhan yang tidak berubah, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudaraku, yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita bisa menikmati berkat itu. Yang pertama, milikilah iman yang teguh. Yang kedua, saudaraku, kita harus menjadikan Tuhan sebagai penopang hidup kita. Jadikanlah Tuhan itu sebagai penopang hidup kita, saudaraku. Ya, jadikanlah Tuhan sebagai penopang hidup kita. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-24, ya, di sana dikatakan apabila ia jatuh, maksudnya orang percaya jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadikanlah Tuhan penopang kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan penopang keluarga kita. Jadikanlah Tuhan penopang bisnis kita. Jadikanlah Tuhan penopang karier kita, saudaraku. Jadikanlah Tuhan penopang untuk masa depan kita dan anak cucu kita. Apa yang kita akan peroleh ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penopang? Yang pertama, saudaraku, kita bisa punya masalah. Firman Tuhan katakan kita bisa jatuh, tapi tidak tergeletak. Kita bisa kena masalah, kita bisa kena kesulitan, kita bisa kena hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Tetapi saudaraku, Tuhan berjanji dengan Dia menopang kita, maka Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak akan sampai tergeletak. Bisnismu bisa kena masalah, kariermu bisa kena masalah, hidupmu, rumah tanggamu bisa punya masalah. Tapi ketika Tuhan penopang hidup kita, maka kita tidak akan sampai hancur, saudaraku. Tidak sampai tergeletak, tidak sampai remuk, saudaraku. Tidak sampai hal-hal yang merugikan besar-besaran itu terjadi pada diri kita. Bahkan saudaraku, dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-6, ya, nanti kita akan baca itu. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-6, mari kita akan baca sama-sama juga, ya. Mazmur 3 ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara lihat, Daud punya masalah. Gambaran masalahnya itu dikatakan olehnya seperti puluhan ribu orang sedang mengepung dia. Ya, puluhan ribu orang sedang mengepung dia. Berarti kalau kata mengepung, berarti sudah ada di sekeliling dia, sudah ada di matanya, di depan mata dia, saudaraku. Tapi dia katakan, aku tidak takut. Dan dia bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Karena apa, saudaraku? Ayat 6, akhir dari ayat 6 itu mengatakan, karena Tuhan menopangnya. Hari ini, saudaraku, kalau Tuhan jadi penopang hidupmu, saudara, kita bisa jalani hidup ini dengan lebih tenang. Kita tidak tahu hari esok, apalagi tahun depan. Tapi kalau Tuhan jadi penopang kita, maka kita akan aman dan tenang, saudaraku. Kalau Tuhan jadi penopang rumah tangga kita, goncangan, masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu bisa saja ada, saudara, ya. Tapi kita bisa menghadapi itu dan kita tidak stres. Kalau bisnis kita punya masalah, kita tidak stres, saudaraku. Karena Tuhan penopang kita. Jadi penopang ini sebagai penentu dari kehidupan kita, saudara. Rumah dengan penopang yang kuat, maka sebesar apapun badai itu, sebesar apapun puting beliung itu yang menimpa rumah itu, maka rumah itu tidak akan roboh. Ya. Penopang itu penting. Penopang itu merupakan kunci untuk kita bisa tetap berdiri dan tidak roboh. Dalam Mazmur yang lain dikatakan bahwa 10.000 rebah di sisi kanan kita, 1.000 rebah di sisi kiri kita, tapi anak-anak Tuhan akan tetap teguh berdiri, saudaraku. Sebab apa?
sebab tangan Tuhan menopang orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah merubah topangan Tuhan dengan topangan-topangan yang lain, mari kembali kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadikan Engkau sebagai penopang hidupku. Mungkin di saat engkau muda, engkau menjadikan Tuhan penopang hidupmu. Tetapi di saat hari ini, engkau mungkin sudah memiliki anak yang berhasil, mantu yang berhasil. Mungkin saudara punya perusahaan yang berhasil. Tapi tetaplah saudara jadikan Tuhan sebagai penopang kita. Sehingga apapun yang terjadi dengan perusahaan kita, apapun yang terjadi dengan anak mantu kita, cucu kita, kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Kita tetap menikmati anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Penopang-penopang yang lain yang bersifat dunia ini, memang saat ini kita bisa katakan cukup baik. Tapi tahukah saudara, semuanya bersifat sementara. Tetapi ketika tangan Tuhan yang kekal menopang hidup kita, menopang rumah tangga kita, menopang bisnis kita, menopang karier kita, menopang masa depan kita, kita akan menikmati itu bukan hari ini saja, tapi selama-lamanya. Bahkan anak cucu kita pun akan menikmati berkat itu, saudaraku. Karena Tuhan yang menopang kita kuat dan kekal. Ini kuncinya, saudaraku. Jangan jadikan topangan sementara sebagai penopang yang utama dalam hidup saudara. Tapi jadikanlah Tuhan penopang yang kekal itu menjadi penopang utama dalam kehidupan kita. Maka kita pasti akan nikmati berkat Tuhan yang melimpah itu. Yang kedua, yang ketiga saudaraku, yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati berkat sampai anak cucu kita. Yang pertama saudaraku, saya ulangi, milikilah iman yang teguh. Ya, perjalanan hidup kita naik turun, susah dan senang, ya, penuh air mata ataupun kegirangan, ya, itu sebagai warna-warni kehidupan kita. Tapi tetaplah iman kita kuat, jaga iman kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang kedua saudaraku, jadikanlah Tuhan penopang hidup kita. Yang ketiga saudaraku, ceritakanlah tentang Tuhan yang kita sembah dan puja kepada anak cucu kita. Ceritakan itu saudaraku, ceritakan itu. Bagaimana saudara alami mujizat, bagaimana saudara alami pertolongan, bagaimana saudara alami jalan keluar, bagaimana saudara alami kemenangan, bagaimana saudara yang terbatas dapat melihat sesuatu yang tidak terbatas terjadi dalam hidup saudara. Ceritakan itu kepada anak cucu saudara. Saya dan istri saya saudaraku, dalam 2 tahun terakhir ini kami dapat melihat betapa luar biasanya dan indahnya bagaimana Tuhan memberkati kami saudaraku. Pelayanan-pelayanan, ya, selama tahun 2020, 2021 ada banyak berkurang saudaraku ya. Karena banyak gereja harus mengikuti peraturan pemerintah agar virus corona bisa diatasi, bisa dikurangi, dan juga tidak banyak orang terpapar dengan virus itu. Saudaraku, hari lepas hari kami bisa lewati karena ada tangan-tangan Tuhan yang memberkati. Kadang kami terima beras, kadang kami terima ayam goreng, saudara ya. Bahkan sampai pada roti dan asinan, saudaraku. Ada saja yang kirim, saudaraku. Dan ketika kami ada di meja makan, saya, Hana, dan anak kami, saudaraku yang masih berumur 10 tahun, saudara ya, kami saling membagi pengalaman, dan kami berkata, inilah mujizat Tuhan. Kami cerita pada anak kami yang masih 10 tahun supaya dia pun mengerti bahwa makanan itu adalah mujizat Tuhan. Makanan itu bukanlah mamanya yang pesan, bukanlah saya yang pesan, tapi karena mujizat Tuhan. Ada saja orang yang tergerak hatinya mengirimkan makanan dan minuman bagi kami. Jadi saudaraku, lihat, ketika kita ya bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang sederhana saja kepada anak-anak kita, pada cucu kita, itu akan berbekas dalam di hati dan pikiran mereka, dan tentunya akan dapat meneguhkan iman mereka, saudaraku.
Apa yang terjadi ketika kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib pada anak cucu kita? Yang pertama, saudaraku, nanti kita akan baca bersama-sama, saudara ya, ayat yang ke-27. Mazmur 37 ayat yang ke-27, saudaraku. Mazmur 37 ayat yang ke-27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, ketika kita suka menceritakan tentang Tuhan Allah kepada anak cucu kita, maka anak cucu kita akan menjauhkan ya diri mereka dari kejahatan, dari hal-hal yang dapat merugikan dan menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Nah, ketika mereka hidup dekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, maka Tuhan ya akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, kalau Tuhan tetap tinggal selama-lamanya bersama anak cucu kita, di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat, saudara ya. Nah, kalau Tuhan tinggal bersama anak cucu kita, maka Tuhan akan selalu memberkati. Sama seperti saudara dan saya yang hidup hari ini, ya, kita melewati masa-masa yang cukup sulit di tahun 2020, 2021, ya, karena ada virus corona, ya, kita melewati hari-hari itu dengan cukup sulit, tetapi karena Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, maka kita tetap terpelihara sampai hari ini, saudaraku. Jadi ceritakanlah tentang Tuhan kepada anak cucu kita, sehingga mereka dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, dan mereka akan tetap terpelihara oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, yang terakhir, saudara, yang keempat adalah bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan itu? Yang pertama, memiliki iman yang teguh. Yang kedua, jadikanlah Tuhan penopang hidup kita. Yang ketiga, ceritakanlah tentang Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang sanggup memberkati kepada anak dan cucu kita, saudaraku ya. Dan yang keempat, janganlah khawatir, saudaraku. Janganlah khawatir. Saudaraku, Tuhan mau kita tidak khawatir, ya. Mengapa Tuhan mau kita tidak khawatir? Alasan yang pertama, saudaraku, karena Tuhan mempunyai kekayaan yang tanpa batas. Tuhan sanggup memelihara kita sampai selama-lamanya karena Tuhan punya berkat tanpa batas. Saudara, kita bisa membaca bersama dalam Mazmur 37 ayat 28. 37 Mazmur ayat 28. Nanti kita baca sama-sama. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan akan memelihara kita. Berarti, saudaraku, kalau Tuhan sanggup memelihara kita, Dia sanggup memelihara anak cucu kita, berarti kekayaannya tanpa batas. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini, siapa yang bisa menghitung kekayaan Tuhan? Siapa yang bisa menghitung kekayaan Tuhan? Saudara, di laut ada banyak ikan, ya. Di udara ada banyak burung-burung. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghitung burung dan ikan itu? Ya. Belum lagi tambang minyak, tambang emas, tambang batu bara, tambang perak, tambang timah. Ada banyak tertanam dalam bumi ini. Semua bisa dikelola oleh manusia. Ya, bahkan burung walet juga, saudara ya. Air liurnya itu jika kita tampung sampai 1 kilo, saudara ya, beratnya, kita jual, itu jutaan rupiah loh, saudara, harganya. Tuhan punya kekayaan yang luar biasa. Saya beberapa tahun lalu punya batu akik, saudara ya, dikasih oleh teman. Dan waktu di zaman itu masih rame-ramenya batu akik. Batu akik saya itu dijual, kalau dijual, saudara, harga 3 juta. Ya, batu kecil, ya, untuk batu cincin begitu. 3 juta, saudaraku. Ada berapa banyak batu di Indonesia ini? Ada berapa banyak batu di seluruh muka bumi ini? Kekayaan Allah sanggup memelihara hari ini dan juga hari yang akan datang
yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Jangan khawatir, saudaraku. Jangan khawatir, ya. Yang terakhir, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita baca ayat 25, di sana dikatakan bahwa Daud berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Kalau tadi kita baca ayat yang ke-28 juga di sana dikatakan bahwa dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Saya percaya saudara adalah orang yang berkenan di hati Allah, orang yang benar. Dan satu lagi, saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan, saudaraku. Hari ini, ingatlah, saudaraku, Tuhan punya kekayaan untuk memelihara hidupmu dan anak cucumu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Seperti saudara dan saya dan anak cucu kita ke depan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberkati generasi kita hari ini dan sanggup untuk memberkati generasi-generasi yang akan datang dari keturunan kita. Hari ini Tuhan mau tanamkan sesuatu untuk saudara. Tetap kuat, tetap tenang, jangan khawatir. Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk tuntunanmu yang indah hari ini, yang menanamkan satu iman yang lebih kuat lagi dari hari-hari yang sudah lewat, sehingga kami memiliki satu keyakinan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan punya kekayaan, Tuhan punya harta karun yang kami bisa nilai dari bumi ini, dari laut dan dari udara. Semua Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan untuk kami. Sebab kami diciptakan pada hari ke-6. Maka dari berkat, dari segala kekayaan Allah, dari hari pertama sampai hari ke-5, itu merupakan berkat untuk kami dan anak cucu kami. Tolong kami untuk tetap melihat tangan-tangan Tuhan, kuasa Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan kami tidak mudah terpengaruh oleh apa yang terjadi dalam dunia ini. Dan kami tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya kami pasti alami kemenangan dan kami punya masa depan. Terima kasih Allah, berkat-Mu turun untuk setiap mereka yang menikmati firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Puji syukur pada Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Kiranya berkat firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi jalan hidup kita. Dan kita semua diberi kemampuan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, penghiburan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang bermayang kedua kali. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.